Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petualang Awam ya. Udah lama nih gak ngobrol-ngobrol sama Mas Boy. Kita ngobrol santai saja. Gimana Mas Boy kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kayak banyak kerjaan nih, jarang buat video ya. Kita kesibukannya apa kira-kira? Ya biasalah, makan tidur. Gabut naik gunung. Kayaknya kemarin habis dari Lawu lagi ya. Alhamdulillah ya. Kayaknya hobi banget sih ke Lawu. Ada mungkin ada cerita sedikit di sana. Apa? Kemarin apa yang terbaru apa itu? Itu kemarin kan video kemarin, kalau yang belum lihat bisa dicek di bawah nanti ya. Nah, itu kan apa ya, cerita kehororan Gunung Lawu. Itu versi pertama. Yang versi kedua. Ini ada lagi. Oke, yang apa itu yang mau bayar? Dan mungkin ini lebih mencekam. Apa itu? Lebih mencekam, lebih seram. Karena pendakian itu ada sosok misteri yang bukan salah satu sih, dua di antara kita melihat sosok itu. Kita dimulai dari perjalanan dari awal ya. Oke, biar penonton juga bisa dengerin dulu ini. Bisa menyimak cerita kita, bisa mendengar apakah benar sih Lawu itu serem, apakah benar sih cerita kehororan Gunung Lawu itu benar-benar nyata atau tidak. Nah, nanti penonton bisa menilai sendiri dari cerita saya pribadi. Ini pengalaman pribadi saya yang merasakan mencekamnya di Gunung Lawu tersebut. Cerita dimulai dari perjalanan itu hari Sabtu, malam minggu ya. Sabtu pagi. Dulu Sabtu pagi itu kan sebelum minggu sebelumnya kita itu udah ngobrol-ngobrol sama temen. Ya janjian lah, ayo naik Gunung Lawu. Itu rencana itu berapa orang ya? Rencana 20-an, tapi setelah naik itu ceweknya 3, laki-lakinya berapa? Laki-lakinya 3 ditambah 3 6. Nah, itu yang 3 itu dari teman kita dari Gunung Lawu. Itu via mana itu? Itu via Cetol. Via Cetol lagi. Via Cetol lagi. Kayaknya kalau via Cetol itu lebih menantang gitu ya. Lebih ada gregetnya. Nah, itu kita pendakian dimulai dari jam registrasi kita kan bukannya jam 8. Habis registrasi kita pendakian mulai jam 9-an. 9-an lah. 9-an itu kita naik. Awal-awal biasalah, masih kita senang-senang ngobrol. Pas kita baru sampai di Candi Ketek. Candi Ketek itu kan baru dari base camp kan naik cuman sedikit banget, nggak jauh kan, baru deket banget. Nah, itu sudah saya sendiri itu sudah mendapatkan kejanggalannya gimana? Pas yang lain istirahat kan saya berdiri. Dari atas itu kayak ada sosok macan putih itu 2 nyamperin kita. Itu kan itu kan pikirnya saya kan, apalah yang lihat kan saya sudah sendiri. Habis itu ya nggak usah dipikirin lah, lanjut. Baru naik sampai warung sebelum pos 1. Nah, itu kan masih enak, masih ngobrol-ngobrol santai. Terus naik sedikit lagi itu ada salah satu teman kita itu cerita ke saya, Mas, Mbak, namanya Mbak Lita. Nah, jangan ya, Lita itu nama samaran lah ya. Itu bilang gini, si teman kita satunya tuh si cewek juga yang cerita itu, namanya siapa? Anggap aja si Mawar lah. Anggap aja si Mawar itu aku Mawar kok kayak kesannya kok gimana gitu. Jangan Mawar lainnya Mawar. Gak apa-apa, Mawar aja lah. Mawar itu bilang ke saya, Mas, si Lita itu katanya mens itu datang bulan. Wah, saya situ kan udah merasakan, udah hidup ya, udah merasakan, tahu sendiri kan, udah Lawu katanya banyak horornya, mencekam. Dibilangin itu datang bulan lagi, baru ngomong di situ gitu loh. Nah, terus daripada ya saya kan sebagai
dianggap sebagai leader juga iya, navigator juga iya, Yes. mungkin dianggap sebagai chef juga iya. Oh ya. Pokoknya merangkap Multi-talent semua lah, ya? merangkap semuanya. Ya itu kan bilang temen kan manut keputusanku ngikutin lah. Nah, daripada turun kan kasihan, sudah masa yang satu turun kan yang lain naik kan, ya udahlah kita mujar naik semua, tapi dengan cara kita harus lebih hati-hati dan lebih apa ya, yang lebih waspada lah dari pendakian sebelumnya gitu. Nah sampai pos 1, pos 2, pos 3 itu belum ada apa-apa ya, belum ada merasakan mencekam apa. Cuman kalau si yang datang bulan itu merasakan kecapean dan kelelahan kan wajar lah, yang lain juga merasakan gitu kan. Kalau namanya juga naik gunung pasti kan capek. Nah itu sampai pos 3 belum ada apa-apa, Belum ada tanda-tanda ya? belum ada tanda-tanda kemistikan lah, kehororan itu belum ada. Masih biasa. Masih ya lancar seperti biasa lah. Dimulai dari pos 3 ke 4 itu sudah mulai merasakan, teman-teman sudah merasakan mulai keanehan. Ya ada kayak mendengar suara aneh, mendengar apalah gitu lah, pokoknya suara-suara itu. Nah yang di pos mulainya di pos 4 itu sudah mulai agak mencekam. Itu kan sudah mulai sore ya, pos 4 itu jam berapa ya, sekitar jam berapa, jam 3an lah. Itu jam 3 itu sampai pos Pos berapa 4, itu? pos 4. Udah sampai pos 4. Jam 3 lebih lah, jam pos 4. Nah habis itu lanjut lagi sampai pos 5. Nah sampai pos 5 itu, dari pos 4 ke 5 itu kita pisah rombongan. Saya sendiri sama teman dari Jogja, sama pokoknya 3 orang. Nah, itu kan kena gerimis, jadi kan kita pakai mantel, pakai jas hujan lah. Yang lainnya itu naik duluan. Terus naik duluan itu ternyata juga pisah lagi. Berarti pisah-pisah semua. Yang tiga cowok semua itu udah sampai atas dan diri tenda. Yang sisanya lagi itu Masih di bawah sama di tengah. Itu yang tengah itu cowok 1, ceweknya 2. Kalau nggak salah itu, pokoknya seingatku itu lah saya ceritanya, kalau nggak salah itu. Singkat cerita. Habis itu yang atas kan lancar saya sampai di, kan kita di tenda di Mbula, jadi enggak di atasnya, di ini, di Kupaan Manjangan. Nah itu yang 3 itu udah di tenda mana-mana selesai. Tapi sebenarnya kalau di situ bukannya dilarang ya? Kalau itu aman, di situ aman, udah banyak tenda juga di situ. Cuman memang kesalahan kita itu, kita masain yang 3 itu udah masain sampai sana, jadi yang belakang nggak mau harus sampai atas, sampai tenda juga gitu. Itu maksain itu. Nah terus itu kan ada yang belakang itu kalau nggak salah ceweknya 3 atau 4 gitu, pokoknya cowoknya cuma 1, yang lainnya itu cewek. Nah, itu cewek semua. Yang mens tadi sakit, tambah lagi ceweknya 1 sakit, yang cowoknya itu kebingungan. Kan dari pos 5 sampai ke ini kan masih lumayan kan perjalanan. Mau nggak mau harus cuacanya gimana itu? Cuaca itu ya gerimis, itu sudah di sana itu udah maghriban, sudah gelap, itu gerimis. Nah itu kan saya sendiri kan masih di bawah, yaitu cuma cerita dari yang di atas saja. Dan si cowoknya 1 lagi itu sehat, tapi di pos 5 itu melihat sosok kakek yang pakainya seperti ya pokoknya pakaian Jawa lah. Jawa nih. Pakai pakaian Jawa, katanya pakai apa itu Ya kayak koplo itu. Nah itu pokoknya pakai itu, jadi natapin dia terus sampai di atas. Sampai di atas kan masih normal aja. Terus yang 3 ini sampai pos 5 kan awalnya kan janjian pos 5, tapi yang 3 itu kan naik lagi, ya mau nggak mau harus lanjut terus sampai saya sendiri sama 2 rekan lainnya sampai sampai atas itu jam 7an kayak kalau nggak salah. Udah malam ya? Udah kena malam gerimis lagi. Nah itu awalnya masih mencekam tapi belum begitu terasa. Nah habis di tenda itu yang sakit tadi tidur, yang mens juga bisa tidur karena juga merasakan sakit kan. Yang belum tidur itu kita cewek 1, si Mawar tadi, sama saya
si siapa dari Satunya. Jogja itu kita panggil saja si Dino. Nah, si Dino itu dari Jogja, sama sama cowok satu lagi. Jadi cowoknya 3 yang belum tidur, sama cewek 1. Kita Yang masak. ya, tapi yang lainnya itu udah Udah kumpul, terlelap, udah kumpul semua tapi. udah kumpul semua, udah habis makan, pokoknya habis masak-masak udah tidur semua. Nah kita lanjutin ngobrol-ngobrol santai lah, yang berempat itu menikmati suasana dingin Mencekam. gimana seperti itulah. Nah itu kalau nggak salah jam 11-an malam. Nah itu sudah suasana lebih mencekam lagi, karena pertama itu si Mawar, nah, nama ceweknya tadi si Mawar, itu merasakan tenda itu ada yang garukin, ya kayak suara, pokoknya suara tenda digarukin lah. Iya Seperti itulah. Nah habis itu karena dia takut kan ikut keluar. Nah itu kan sebenarnya tenda 2, tendanya kan ada 3, yang sini cewek, yang sini cowok, yang sini juga cowok. Ini yang saya kasih exit gitu, jadi biar nah, jadi saya tuh tidur di luar sama si Dino tadi, berdua aja. Berdua, pokoknya Yang lainnya di dalam ya. di dalam kan si cowoknya di dalam masih ngobrol, sama ceweknya kan takut suara itu, ikut keluar, ikut ngobrol di luar. Nah itu ngobrol sampai larut jam 12-an kalau nggak salah. Nah si yang mas tadi itu merasakan hawa-hawa mulai aneh lah, merinding. Kalau menurut saya pribadi ya, itu sebenarnya kayaknya mau kerasukan, tapi ditolak. Dianya itu mampu. Jadi mau mutah nggak bisa mutah, pokoknya reaksinya dia mau mutah gitu terus pokoknya dia merasakan mual gitu, sampai yang lain kan yang belum tidur itu dimasakin air hangat lah, ngasih ini itu lah. Nah dianya nggak diajak ngobrol itu udah nggak connect, cuma dia mau mutah gitu. Ya di antara kita kan ya ada yang paham itulah, aja lebih peka itu ada. Nah itu dibilangin nggak apa-apa, ini gini apa nggak apa-apa, terus bilangin akhirnya dikasih minum C1000. Nah kasih minum C1000 dia bisa muntah. Malah justru bisa muntah kan. Nah kemungkinan sudah lega, dia bisa tidur lagi, tapi baru 10 menit 20 menitan lah dia kebangun. Kenapa itu kebangun katanya pengen ke belakang, pengen pup lah. Nah di situ mulai merasakan mencekamnya di situ. Ya dia kan keluar, yang nemenin si Mama kan belum bisa tidur kan, karena takut suara tadi, dia belum bisa tidur. Habis itu yang nemenin si Mawar dan saya kan juga belum bisa tidur. Nah saya nawarin, bilang ke si siapa yang di luar itu, bilang gimana, berani enggak gitu, wani ora bosok Jawa kan itu bahasa wani ora. Terus yang Mawar itu bilang, Mas kancani Mas, temenin Mas gitu loh. Ya udah saya temenin. Yang si Mawar enggak, si Lita kan ke belakang agak pohon besar itulah, di belakang pohon besar. Saya di agak jauh, itu masih di sekitar tenda agak jauh sama si ngobrol sama si Mawar, tapi agak jauh. Nah ya apa, saya sendiri kan pegang senter. Ya pokoknya yang keluar 3 itu pegang senter semua. Nah saya iseng tuh senterin kanan kiri, atas bawah, dan tepatnya di pohon samping saya berdiri, samping berdirinya si Mawar kan pohon besar, ada cabang yang datar gitu loh, itu kan pohon besar. Saya itu pohon itu apa ya pohon pinus, tapi ada cabangnya besar yang kayak datar gitu. Nah itu saya kan apa ya, nggak sengaja, cuman ya iseng-iseng nyenteri senter lah, kanan kiri atas bawah itu. Nah saya udah lihat itu lah, sosok gitu lah. Itu sosoknya apa gitu? Kalau itu sih perempuan, bajunya putih, kakinya digantungin gitu loh, gimana ya, pokoknya kayak duduk di atas, kakinya digerak-gerakin gitu, enggak? Nah gitu loh. Terus saya kan bilang, ya walaupun saya antara takut enggak kan, tapi kan sebagai cowok
Ya, ya harus di luar berani. tetap harus berani lah Kang Jaizan. Betul. Saya bilang nih, Dek jangan senterin atas pokoknya ya gitu kan, bilangnya pokok intinya gitu. Tapi dianya ngeyel malah senterin. Wah lihat sosok itu, Takut. dia takut sambil teriak sambil mas kayak nangis gitu. Ya yang si siapa tadi yang main tadi udah belum kelar kan, dipanggilin belum nggak nyaut, makanya diem aja jadian kita Khawatir. malah khawatir dipanggilin nggak nyaut itu. Terus dia yang si Mawar tadi habis lihat itu nunduk, saya juga bilang diam, udah diam, saya liatin lagi udah nggak ada. Tapi si Mawar anehnya nyenterin kan pohon depannya, pohon besar juga itu disenterin, tapi saya nggak posisi nggak lihat itu, dia senterin, dia juga teriak lagi mas gitu kencang sekali, yang tenda sebelah yang itu juga kedengeran gitu. Itu katanya dia melihat si Oci, katanya melihat sosok seperti itu, cuman ngintip aja di balik pohon Kayak ngeliling anak kecil. nah seperti itulah, kayak bal gitu ya, seperti itulah. Nah habis itu kan masih dipanggil kan nyaut si siapa yang mau nyamperin kan nggak berani, ya udah saya temenin, terus temen ke si Mawar itu, dan si Mawar teriak. Nah, baru si anu itu nyaut, nyaut iya udah selesai gitu, dia baru selesai berjalan kan, saya jalan terakhir ya, dengan cowok kan harus terakhir. Nah si siapa pertama itu si yang kita itu masuk tenda, yang kedua si Mamar itu baru mau masuk tenda lagi bang, kejadian lagi, dia melihat sosok si Poci lagi di atas tenda kita, Di pas di atas tenda kita, makanya dia langsung buru-buru langsung masuk ke tenda. itu di Kupak Manjangan. Iya ya, gara-gara mungkin gara-gara inilah Ya mens pertama kali ya, nggak tahu sih masnya, mungkin gara-gara efek itu, atau kita dari salah satu kita ada obrolan atau sikap kita yang kurang mengenakan. Mungkin Itu kan bisa jadi kan kalau kayak gitu tuh, kalau kita nggak mengganggu mereka kan mereka juga tidak mengganggu kita. Tapi itu kan sudah larut, sudah jam 2:30 lah. Itu si siapa itu si Mawar, dan masih si Mawar, saya, si Dino sama teman satu lagi, yang satu lagi udah tidur. Saya tinggal bertiga yang belum tidur itu, bertiga aja. Emang sengaja nggak tidur lah, baca. Yang si Dino itu bilang, dek kamu tidur aja ke sama Mawar. Yang si Mawar tidur di tendanya si cowok, tapi paling pojok. Itu kan cuma 2 orang di situ, pokoknya 2. Nah, di situ paling pojok, dan di paling pojok itu dia merasakan lagi ada sosok yang menarik kakinya dia. Padahal itu Kerasa sampai dia baru mau tidur gitu, dia ketarik sampai ke bawah. Padahal saya tidur di luar itu kan, nggak ditutup itu tendanya. Ada memang pintunya nggak dibuka. Memang pintunya dibuka, nggak ditutup. Saya masih ngobrol di luar, dia merasa ditarik. Yang lainnya pada tidur. Udah pada tidur, cuman tinggal saya sama Dino itu ngobrol di luar, nggak tidur sama sekali. Dia itu si Mawar itu kan ke tenda, kakinya kayak ketarik. Nah habis itu ngeri juga ya. Habis itu dia kan positif lah, mungkin yang di luar lah yang narik. Kan cerita itu udah di bawah, nggak berani cerita di atas itu. Nah dan anehnya lagi, menjelang subuh itu tenda kita ada yang ngerugin lagi. Dan itu 3, saya, si Dino sama si Mamor itu dengar semua, kan yang udah tidur dengar semua tuh. Habis itu kan kayaknya yang lain udah pada bangun kan, mau habis subuhan lah, jam 5-an itu udah pada bangun mau samit. Tapi sama saya, si Mawar, pokoknya tinggal 5 orang kalau nggak salah, itu memang sengaja mau tidur duluan. Habis subuhan itu baru tidur saya, bangun jam 6:30 pagi kalau nggak salah, buat sarapan. Berarti sabitnya jam berapa? Yang lain itu sambitnya duluan jam 5. Ayo ngapain dong? Kan sampai atas kan
biar dapat view-nya ya. Bagus bang. Terus kita Oh, itu cuaca pas kalau paginya biasanya cerah sih ya. cerah tapi cuma dingin sekali. Ya kalau di mana-mana tetap dingin. Waktu itu lawe ini aja loh emang, boy, dingin sih aku. waktu itu lawe emang benar-benar dingin sekali. Di situ kan habis itu pagi ya kita kan mikirnya udah beres lah. Terus waktu nyaman sekam itu udah kelar lah. Udah kelar lah. Saya sudah merasakan pokoknya aman lah gitu. Tapi tahun-tahunnya di Sabana. Nah, itu ada kejanggalan lagi, Bang. Nah, si Mawar pokoknya tinggal berapa orang? Si Mawar yang sakit itu cowoknya 3. Cowoknya 4. Yang pokoknya 6 orang itu kita sampingnya itu jam 7-an habis sarapan bangun siang itu. Nah, itu jalan-jalan di Sabana kan. Nah, itu kita panggil saja si siapa ya? Si Alek. Nah, itu pokoknya badannya gemuk ya. Pokoknya gemuk, pendek orangnya. Nah, itu gara-gara itu kurang lebih seperti aku lah ya. Itu memparodikan, kan dia pakai trekking ball bang. Dia memparodikan kayak kakek itu loh. Nah itu, nah dia di belakangnya ada yang videoin, makanya dia lebih semangat lagi kayak kakek terus ya. Nah pokoknya itu apa ya namanya, mendalami peran. Nah sebetulnya kayak pokoknya. Nah itu habis itu naik sampai puncak kan lancar. Sampai makan di tempat yang Mbok Yem juga lancar aja kan. Habis itu turun di tenda, kita kan bawa melon yang 3 kiloan itu. Kita kan masing-masing nggak dibawa ke summit. Terus habis belah melon itu kita siap-siap packing jam 12 siang tuh udah 12 siang di situ. Kita kan mau turun itu. Itu kita makannya sarapan tadi sama melon itu aja gitu. Siangnya nggak makan lagi, nggak masak lagi, cuma makan melon. Saya packing turun karena kita ngejar waktu kan, nggak pengen kena malam lagi itu sampai bawah. Tapi alhasil yang memparodikan itu baru sampai pos 5 terus sedikit itu sudah merasakan kejanggalan yang aneh sekali. Itu udah merasakan kakinya seperti berat sekali. Pokoknya kaki yang satunya nggak bisa diangkat. Pokoknya jalannya sudah kayak gimana ya, udah semboyongan. Nah, gitu. Seperti itulah sudah dimulai di bawah pos 5. Itu mau nggak mau saya harus bersikap gentleman lah. Tasnya dia saya minta, jadi saya menangkap pakai dua carrier turun itu. Jadi ini sudah merasakan gitu. Habis itu kan turun. Nah, alhamdulillahnya tuh sudah nggak ada hal mencekam lagi. Tapi ya cuman si abang Alek si Alek itu aja. Sampai yang lain kan udah jam 4 itu sudah di base camp, tapi si Alek itu, Bang Alek itu sampai base camp sampai setengah 7. Dari pos 1 itu kan, pos 1 ke Candi Gede itu kan dekat. Itu aja 1 jam lebih turunnya karena jalannya udah nggak kuat. Habis sampai base camp kan suruh istirahat dulu, jalan mandi itu udah maksudnya udah alhamdulillah udah sampai. Kita udah maksudnya bersyukur banget lah. Udah bisa naik ke atas, bisa foto-foto lah, merasakan indahnya alam ini, cerita andulan. Nanti itu kan sampai bawah istirahat, yang makan, pokoknya yang mandi. Tapi si Alek itu udah nggak kuat lagi. Pokoknya kitanya udah nggak jawab lagi. Pokoknya udah pasrah udah pucet gitulah. Itu masih bisa jalan. Tapi setelah itu kan turun jam setengah 8 kalau nggak salah, setengah 8 malam itu kita memutuskan bubar turun. Dan saya sudah mewanti-wanti si yang cerita tadi kan takutnya masih gangguan dari atas itu masih kan. Dan pulangnya sendiri. Saya suruh nemenin si yang pokoknya dari Karanganyar itu 2, saya suruh nemenin itu sampai dekat kosnya dia kan kos. Sampai dekat kosnya itu baru suruh tinggal, kan udah merasakan aman gitu loh. Nah habis itu saya kan pulang sama si Alek.
Nah, Gimana? Bang Alek itu dijak makan, Gak mau. dijak mampir makan, nggak mau, padahal saya sendiri udah merasakan Lapar. perut yang Keroncong kan? ya itulah. Tapi si Bang Alek itu nggak mau bang, karena udah merasakan kakinya seperti Udah gak kuat gitu. udah kayaknya mati rasa tuh enggak. Kamu antarnya sampai rumahnya? Antri sampai depan rumah itu kan, rumahnya di bawah ya bang, di jalan, rumahnya di bawah. Kan ada turunan. Saya udah pulang duluan, dia jalan dari tanjakan itu sampai rumahnya itu setengah jam bang, bayangin. Katanya dia nggak bisa jalan, Merangkak. entah merangkak atau ngelesot nggak tahu, pokoknya dia telepon saya itu setengah jam kemudian baru sampai rumah, baru masuk rumah katanya. Habis itu kan mikirnya saya udah selesai lah teror itu, tapi ternyata ya. belum. 2 hari itu Bang Alek nggak bisa jalan bang, Gak bisa jalan. nggak bisa jalan. Ke kamar mandi pun juga gak Ke bisa. kamar mandi aja katanya pakai apa ya, Kayak kursi itu ya. kursi kecil itulah kamar mandi, lesot kayak suster gitu. Nah itu kan buat pelajaran kita semua. Kita ambil hikmahnya aja lah. Kalau di tempat kayak gitu tuh jangan bercandanya berlebihan kan. Karena segala sesuatu tuh kalau yang bersikap berlebihan kan nggak baik. Apalagi di tempat yang kayak gitu gitu. Ya kita ambil positifnya aja lah dari buat pelajaran kita semua. Dari suasana seperti itu. Kalau nggak seperti itu kita mungkin kurang introspeksi diri. Jadi kita harus lebih hati-hati dalam kita juga kurangin egois. Kan kita nanya juga mampir kita kan juga ya tati ya kita kan juga apa ya namanya, naik bareng-bareng itu kan banyak. Jadi yang satu sakit kita merasakan itu. Jadi saling menjaga, paling jaga satu sama lain lah, kurangin egois kita sendiri gitu. Pelajaran yang bisa kita ambil kan itu. Yang keduanya kita juga ya kalau emang datang bulan itu sebaiknya cerita dulu lah, entah nanti kita jadi naik atau emang kita resiko naik, kita tanggung sama-sama. Dengan kata lain kita sudah persiapan seperti itu loh. Daripada nanti sudah dari atas baru cerita kan gimana ya, kasihan yang lain gitu loh. Dari si A nanti kena dampaknya si B si C lainnya kan, jadi apa ya, merepotkan gitu loh ya. Walaupun ya tetap semuanya saling merepotkan, ya tapi kan lebih enaknya lagi kan gitu loh bang, apa-apa itu diobrolin di depan, jangan sudah terjadi baru diomongkan gitu loh. Pelajaran kita semua ya pokoknya buat teman-teman semuanya. Pokoknya nanti yang mau naik ke gunung mana saja, namanya kita kan naik gunung itu, kita itu kan tamu ya, namanya tamu itu harus menghormati yang punya tuan rumah lah. Ya paling enggak kita jaga sopan santun lah gitu. Tapi kalau memang wataknya seperti itu ya silakan sih, monggo. Satu hal lagi, pokoknya tuh tetap jaga etika baik dimanapun dan kapan. Apalagi naik gunung ya. Apalagi naik gunung. Nah naik gunung itu kan kalau kamu pengen tahu sifat asli seseorang nih, ajaklah naik gunungnya. Itu nanti kamu tahu watak asli sesungguhnya. Si Bang Alek itu seperti apa. Kalau pengen tahu bisa ikut lah, nanti naik sama kita bisa komen di bawah. Nanti bisa ikutan ekspedisi Gunung Lawu atau ya enggak Gunung Lawu lah, yang pendek-pendek dulu lah. Kayaknya Lawu terlalu serem kali ya. Nanti next step kayaknya si Alek semenjak kejadian itu belum pernah. Ya satu lagi, si Bang Alek itu kan saya sudah kembali lagi kalau nggak salah 3 atau 4 kali habis kejadian itu ke Lawu lagi kan. Kalau nggak salah 4 kali, tapi si Bang Alek itu diajakin selalu nggak mau. Selalu ada alasan. Ada alasannya, entah apa kayak sibuk kayak gitu, entah emang dia kena mental atau dia sudah merasakan wanti-wanti di Gunung Lawu itu. Ya saya sudah mungkin ini boy belum bisa ini move on dari kejadian, belum bisa melupakan, masih terngiang-ngiang. Jadi kalau dia memang udah memperbaiki dirinya itu mungkin baru berani, tapi untuk sementara ya itu ini juga bang, si siapa, si Mawar itu kan sudah
kayaknya sudah nggak mau lagi naik kena gunung. mental juga. Kayaknya sudah gitu. Mungkin Soalnya itu pas waktu itu memang memang sangat beda lah menekam. daripada yang lain ya. Sangat menekam, dan memang dia terus yang merasakan gitu loh. Ya walaupun teman-teman rasakan tapi kan nggak Nggak sesignifikan kayak Hmm. dia gitu. Jadi dia itu seakan-akan digencar habis-habisan di situ. Apalagi dia baru pertama kali ke Lawu loh bang. Pertama lagi kena mental ke Lawu langsung. ya, ke Lawu kondisi hujan gerimis sampai malam, naik sampai malam, ditambah hal horor-horor seperti itu kan Apalagi gimana cewek. gimana nggak merasakan Heeh. tek Dan si siapa tadi bang siapa? Bang Bang Alek Alek, ya. tadi juga mentalnya kayaknya Kayaknya sudah kenal juga. dia ya. sudah mulai rapuh di situ. Atau tapi kalau diajak ke Gunung lainnya mau gunung lainnya, semua. dia gas-gas aja, nggak ada alasan Apa? AIU itu nggak ada. Kalau di situ jalur itu kayaknya udah selalu ada alasan gitu. Sudah. Padahal lewat Semoro Sewu, Oke. habis kejadian itu diajakin lewat Semoro Sewu, nggak mau. Cetok lagi nggak mau. Sampai berkali-kali ngajakin. Padahal dulu selalu semangat ya. Padahal kalau berangkat tuh semangat sendiri, paling semangat berangkat sampai base camp. Habis itu ya biasalah, nanti di jalur tidur itu biasa Bang Alek. Pokoknya intinya kita harus ambil hikmahnya aja buat teman-teman semua ya. Terutama tutur kata ya. Itu Jaga pokoknya lisan. etika dan sopan santun lah, itu harus dijaga ke semua gunung aja, nggak cuman Lawu, semua gunung harus begitu. Mungkin ini dulu. Mungkin cerita dari saya cukup itu dulu bang. Nanti yang berikutnya lagi aja. Soalnya kan ada berbagai ini masih macam ada cerita lagi bang di ya nggak terlalu mistis sih, cuman ya ada sedikit cerita di Merbabu bang. Oh iya. Nah nanti kita obrolkan lagi di next selanjutnya. Kita ini juga ngobrolnya di lokasi di Bukit Mongkrang sebelahnya Lawu. Jadi mungkin kita ngomong seperti itu ya, kita jaga was-was juga sih. Kita juga nggak ya mau sebenarnya ini ya, beresiko. pokoknya ya kita omongin apa yang kejadian kita, pokoknya yang kita alami ya. Ini kita bukan untuk sok-sokan atau untuk apalah, untuk menyombongkan diri bukan. Kita untuk mewanti-wanti kalian, untuk memberitahu kalian biar kalian itu, apalagi yang baru pertama kali nanti ke Gunung Lawu, biar bisa mendengar cerita-cerita dari kami seperti ini. Jadi itu sebenarnya cerita horor Gunung Lawu itu benar-benar, dan menurut saya itu nyata ya. Jadi memang Lawu itu horornya Terasa sangat nyata ya. Makanya pokoknya diwanti-wanti ya buat kalian semua, harus hati-hatilah, hati-hati, waspada, juga sopan santun, jaga etika di gunung manapun harus seperti itu. Terima kasih, itu cerita dari saya, cukup sekian ya bang ya. Oke, siap. Terima kasih. Lanjut lagi kawan.